Sebuah cerita seorang pengusaha yang hidup bersahaja dengan istri dan para karyawannya. Pengusaha ini merintis perusahaan sejak dia masih muda. Jatuh bangun membesarkan perusahaan bersama istri dan para karyawannya. Perusahaan didirikan sudah sangat lama, dari hanya memiliki 5 karyawan, hingga sekarang punya ratusan karyawan. Pengusaha ini hidup bahagia dengan istrinya walaupun tidak dikaruniai seorang anak selama pernikahannya. Suatu hari sang pengusaha termenung di ruangan kerja dan sang istri menghampiri. "Apa yang Bapak pikirkan?" tanya sang istri. Mereka pun saling bertatapan mata, dan sang pengusaha itu mengisyaratkan suasana hati yang gelisah. Sang pengusaha menjawab, "Ibu, saya lelah, mungkin sudah saatnya kita berdua beristirahat dan perusahaan ini dilanjutkan oleh mereka yang lebih muda." Sang istri memandang suaminya itu dengan pandangan yang besar hati mendukung keputusan suaminya. "Saya akan memilih satu dari sekian banyak karyawan kita untuk menjadi pemimpin penerus perusahaan ini." Sang istri menyerahkan seluruh mekanisme pemilihan pemimpin perusahaan kepada suaminya. Keesokan hari sang pengusaha memanggil dan mengumpulkan seluruh karyawan terbaik yang telah memberikan kontribusi kepada perusahaan selama ini. Sang pengusaha menyampaikan niatnya kepada karyawan yang dia panggil dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan, sang pengusaha mengatakan bahwa dia ingin istirahat dan mencari pengganti dirinya untuk melanjutkan kepemimpinan perusahaan. Di akhir acara pertemuan, sang pengusaha itu membagikan sebuah benih biji buah semangka kepada para karyawan yang dia panggil. Dia mengatakan, "Rawat, siram dan pupuklah, datanglah setelah benih biji semangka ini tumbuh dan berbuah." Setelah 70 hari sampai 100 hari para karyawan terbaik itu membicarakan benih biji semangka yang mereka rawat selama ini. Masing-masing bercerita bahwa benih biji buah semangka mereka telah tumbuh dengan subur dan segera berbuah. Seorang karyawan bernama Budi mendengar pembicaraan mereka mengenai benih biji buah semangka mereka yang tumbuh subur dan segera berbuah. Dengan kecil hati, si Budi sekembali dari kantor menuju rumah tetap berusaha menyiram benih biji semangka miliknya. Biji semangka miliknya tidak tumbuh, bahkan mulai membusuk. Pada bulan ketiga sang pengusaha mengumpulkan kembali karyawan terbaik perusahaan yang pernah diberi benih biji semangka pada waktu itu. Sang pengusaha meminta mereka untuk membawa benih biji semangka itu ke kantor dan diberi nama pada masing-masing pot mereka. Berjajarlah di halaman kantor tumbuhan pohon semangka yang hijau subur dan sebagian sudah mulai berbuah. Si Budi tetap membawa pot berisi benih biji semangka milik dia yang mulai membusuk ke halaman kantor. Pada pertemuan itu, sang pengusaha mengucapkan terima kasih kepada semua karyawan yang telah merawat dan menyiram benih biji semangka hingga tumbuh dan hampir berbuah selama 100 hari. "Terima kasih atas semangat dan etos kerja untuk menjaga usaha dan kepercayaan yang telah saya berikan kepada rekan-rekan karyawan," tutur sang pengusaha. "Saatnya harus memutuskan siapa pengganti saya yang akan memimpin perusahaan ini," ujar sang pengusaha. Situasi pun menjadi hening dan sunyi sejenak. Sang pengusaha menanyakan kepada Budi, "Kenapa biji semangkamu bisa menjadi busuk?" Si Budi pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia sudah berusaha menyiram dan memupuknya dengan rutin setiap hari. Namun tetap tidak tumbuh. Akhirnya sang pengusaha menepuk bahu si Budi dan menjatuhkan pilihannya kepada si Budi. Budi pun terheran, dan karyawan yang lain bertanya-tanya. Sang pengusaha meminta Budi untuk maju ke depan dan memperkenalkan dia sebagai pemimpin baru perusahaan ini. Sang pengusaha memberikan penjelasan bahwa dari sekian banyak karyawan yang saya beri benih biji semangka, hanya Budi yang sesuai arahan saya. Dia tetap setia menyiram biji semangka itu walaupun tidak tumbuh seperti harapan dia. "Sebenarnya biji semangka yang saya berikan kepada kalian, sebelumnya sudah saya rendam dengan air cuka dan direbus dengan air panas mendidih. Sehingga pasti mati dan tidak mungkin tumbuh lagi. Hanya Budi yang bibit semangkanya tidak tumbuh dan dia tidak malu membawanya ke kantor. Jadi saya pastikan bahwa pohon semangka yang ada di depan kantor bukanlah benih biji semangka yang saya berikan kepada kalian. Kalian pasti sudah menukarnya dengan benih biji semangka yang lain supaya bisa tumbuh seperti pohon semangka yang kalian bawa ke kantor," tutur sang pengusaha. Serentak karyawan lain yang hadir pada pertemuan ini tertunduk malu dengan penjelasan sang pengusaha. "Terima kasih," ucap sang pengusaha, "karena kalian telah berusaha menyenangkan saya dengan tetap menghasilkan pohon yang tumbuh subur dan berbuah, tapi ingatlah bahwa kejujuran merupakan hal utama dalam meraih sesuatu." Maka sang pengusaha pun memberikan nasihat kepada karyawan terbaiknya, "Jika kamu menanamkan kejujuran, maka kamu akan menuai kepercayaan. Jika kamu menanam kerendahan hati, maka kamu akan menuai kebesaran. Jika kamu menanam ketekunan, maka kamu akan menuai kepuasan. Jika kamu menanam kerja keras, maka kamu akan menuai kesuksesan." Begitu nasihat sang pengusaha kepada seluruh karyawan-karyawannya.